Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai, salam jumpa sahabat, bersama saya Andriani yang akan menyampaikan rangkuman berita pilihan yang dikemas di Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Rabu 28 Oktober 2020. Informasi pertama dari Evi Aprilia, Suara Kota Probolinggo, memperingati HSN dan Sumpah Pemuda, Wali Kota Wawali goes bareng warga Bingbere. Masih dalam semarak peringatan Hari Santri Nasional ke-6 dan menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020, pemerintah Probolinggo bersama kelompok informasi masyarakat atau KIM, Kaber Bingbere, menggelar goes bareng bersama dengan Wali Kota Probolinggo. Kedatangan wali kota dan wakil wali kota pada saat itu disambut dengan alunan lesung klotek ibu-ibu perkumpulan Roncengen Sekar Harum Manis yang melantunkan sholawat Nabi Muhammad SAW. Menurut Ketua KIM Kaber Bingbere, Andrian Subiantoro, menjelaskan tujuan goes ini adalah untuk mengenalkan masyarakat pada makanan dan musik tradisional. Ya, sebanyak 4.000 kue tradisional disediakan oleh panitia untuk diberikan kepada penggoes usai mancal. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin ini juga mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan dan menjaga daya tahan tubuh. Menurutnya, dengan pola komunikasi yang tercipta antara warga dengan pemerintah bisa direspons secara cepat dan menjadi aspirasi masyarakat. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kedupok karena dalam kepemimpinannya yang masih berjalan tahun kedua sudah bisa merealisasikan pembangunan rumah sakit baru di kawasan Jalan Profesor Hamka. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Akmal Mustafa, Suara Ngawi, menyampaikan signal pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi sudah mulai tumbuh. Untuk membangkitkan ekonomi para pelaku UMKM, Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, melakukan dialog langsung bersama para pelaku UMKM dan melihat beberapa produknya, seperti usaha mikro coklat tempe, batik Widi Nugraha, dan koperasi Semoga Rezeki Datang atau Serena. Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, mengatakan adanya sinyal positif pertumbuhan ekonomi diharapkan membantu warga Jawa Timur optimis ekonomi segera pulih kembali dan bisa membantu salah satunya pegiat usaha mikro dalam melakukan terobosan dan inovasi terhadap produknya. Kita tadi bertemu dengan anggota-anggota dari Koperasi Serena dan kita berdialog. Saya menyampaikan sedikit pemetaan situasi pasar hari ini dan signal-signal pemulihan ini sudah mulai muncul dan dirasakan di Ngawi. Insya Allah kalau semua optimis, ekonomi muter yang akan diuntungkan kita. Tapi kalau semua pesimis, ya tentunya kita pasti ke bawah. Tinggal pilih mau yang mana. Emil juga mengatakan beberapa para pelaku mikro saat ini sudah mulai melakukan pengiriman ke daerah yang objek wisatanya dibuka. Dengan ini bisa diartikan sinyal-sinyal pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi sudah mulai tumbuh. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Informasi berikutnya ada Ben Chandra, Suara Madiun. Petugas gabungan gelar sosialisasi perubahan arus lalu lintas Ayani. Petugas gabungan yang terdiri atas Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Polres Madiun Kota menggelar sosialisasi uji coba perubahan arus lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani, Sabtu 24 Oktober 2020. Sebelum melaksanakan sosialisasi di lapangan, para petugas menggelar apel di halaman Balai Kota Madiun, kemudian petugas disebar di 13 titik pantau, antara lain depan markas Polres Madiun Kota, Bank Mandiri Pahlawan, Jalan Ahmad Yani, Alun-Alun, Jalan Diponegoro, Jalan Merapi, Jalan Kartini, dan pertigaan Jalan Seriti. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Madiun, Dwi Endah Rinawati, menjelaskan perubahan arus lalu lintas berlaku di Jalan Ahmad Yani, yaitu yang semula satu arah diubah menjadi dua arah. Selain itu, Jalan Pandan yang sebelumnya dua arah berubah menjadi satu arah, yakni dari utara ke selatan saja. Perubahan arus lalu lintas ini merupakan upaya pemerintah Kota Madiun untuk memecah keramaian di Jalan Pahlawan. Pada sosialisasi hari pertama ini, masih sedikit kendaraan yang melintas pada jalur timur ke barat Jalan Ahmad Yani, sedangkan jalur barat ke timur cukup padat. Begitu pula Jalan Pahlawan masih cukup ramai dilewati kendaraan dari arah utara dan Jalan Jawa. Lebih lanjut, Rina mengatakan, hingga beberapa hari ke depan, Dinas Perhubungan Kota Madiun akan menempatkan personel di sekitar Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pandan. Harapannya, perubahan arus lalu lintas ini bisa segera diketahui masyarakat, sehingga lalu lintas di Jalan Pahlawan bisa lebih lancar dan teratur.
Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Dari Realita FM ada Hera Rosita, Pemkab Pamekasan gelar Rakerda Formi, tingkatkan penguatan kelembagaan menuju Kormi. Pemerintah Kabupaten Pemkab Pamekasan gelar rapat kerja daerah Rakerda untuk tingkatkan penguatan kelembagaan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau Formi menjadi Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2021. Rajai, Wakil Bupati Pamekasan mengatakan secara kelembagaan Formi Pamekasan telah lama terbentuk, namun baru diresmikan pada tahun 2020 yang kedepannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai bentuk penguatan kelembagaan menuju Kormi Pamekasan. Rajai menyampaikan salah satu bentuk penguatan yang akan dilakukan tentunya dari struktur kepengurusan yang telah ada, model kerja dan rapat kerja yang telah dilakukan saat ini semoga nanti dapat menghasilkan program-program yang dapat dilakukan di Kabupaten Pamekasan. Hari ini kita akan membuat rapat kerja daerah yang sebagian kita lakukan sesungguhnya adalah penguatan kelembagaan karena Formi ini walaupun sudah lama secara kelembagaan tetapi di Pamekasan baru tahun ini kita dan kita akan lakukan beberapa langkah sebagai bentuk dari penguatan kelembagaan itu, tentunya struktur kepengurusan, beberapa pengurus yang ada, kemudian model kerja, rapat kerja yang kita lakukan pada hari ini, semoga nanti menghasilkan beberapa program yang bisa dikerjakan di Kabupaten Pamekasan. Rajai menambahkan, langkah awal penguatan kelembagaan hasil dari Rakerda Formi ini akan dimulai dan difokuskan dari penguatan internal terlebih dahulu. Jika dari internal sudah kuat di periode 2020 hingga 2021, persiapan untuk beberapa langkah dan program kerja dapat terrealisasikan dengan maksimal. Hera Rosita, Realita FM mengabarkan. Billy Patopoi Suara Sidoarjo mengabarkan jaga protokol kesehatan. Disporapar Kabupaten Sidoarjo gelar sosialisasi bersama pengusaha bidang wisata menyambut libur panjang dan tahun baru. Satlantas Polres Lumajang mulai melaksanakan Operasi Zebra Semeru 2020 di tengah pandemi COVID-19. Operasi kali ini bertujuan untuk melakukan cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, serta melakukan sosialisasi sekaligus memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat. AKP Putu Angga Feriana, Kasatlantas Polres Lumajang menyampaikan, jika operasi kali ini menggunakan metode stasioner atau di tempat, yakni di titik tertentu, dan hunting system atau operasi yang bersifat mobile patroli di daerah rawan laka dan wilayah black spot. Ia mengungkapkan untuk pengendara yang kedapatan tidak menggunakan helm standar, menggunakan motor yang dimodifikasi, tidak memasang safety belt, dan tidak melengkapi diri dengan surat-surat akan ditindak tegas dengan surat tilang. Kasatlantas menerangkan bahwa Operasi Zebra Semeru 2020 yang bersifat represif ini terus digelar selama 14 hari ke depan, yakni mulai tanggal 26 Oktober hingga 8 November 2020. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Informasi selanjutnya dari Ersal Nganjuk, Agustin Merdekawati mengabarkan, Bupati Novi didaulat menjadi narasumber program Indonesia Bicara. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat didaulat menjadi narasumber utama program Dialog Indonesia Bicara di TVRI Nasional 22 Oktober 2020. Mas Novi dianggap representasi sosok santri milenial dengan pemikiran moderat yang sukses menjadi kepala daerah. Mas Novi menjadi narasumber secara daring dan mengikuti sesi dialog dari ruang Command Center Pemkab Nganjuk. Dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh santri di Indonesia untuk memerangi hoax dan membela NKRI. Kedua hal tersebut menurutnya merupakan isu yang saat ini sedang mengancam bangsa sehingga diperlukan kewaspadaan ekstra termasuk dari para santri yang dikenal selalu taat pada kiai. Santri harus menjadi benteng dalam memerangi hoax, juga menjadi filter agar NKRI tidak terpengaruh ajaran-ajaran lain yang hendak merusak bahkan ingin mengganti ideologi bangsa. Lebih jauh, Mas Novi mengatakan peran santri dalam resolusi jihad sangat krusial karena dengan semangat membara mereka berani melawan penjajah yang saat ini menyerang Surabaya. Dengan demikian, terlihat jelas peran santri dalam membangun bangsa dan hal tersebut harus diteladani oleh generasi saat ini. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Kita beralih ke Pradia Suara Tuban. Ada Hikmah Suraya Yulia menyampaikan, gelar Operasi Semeru, Satlantas Tuban berikan imun booster pada pengendara tertib lalin. Jajaran Satlantas Polres Tuban menggelar pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2020 hari pertama di Jalan Ahmad Dahlan, Kabupaten Tuban, Senin 20
Oktober 2020. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, sejumlah pengendara nampak sumringah usai mendapatkan paket reward imun booster yang diberikan oleh jajaran Satlantas Polres Tuban kepada pengendara yang tertib berlalu lintas. Salah satu pengendara motor yang mendapatkan reward paket imun booster, Agus, mengaku senang mendapatkan paket imun booster dari jajaran Satlantas Polres Tuban yang melaksanakan operasi. Dia menuturkan dirinya terjaring operasi saat hendak pulang ke rumah berboncengan dengan sang istri. Lalu saat ada operasi, dirinya diminta ke tepi jalan oleh petugas, kemudian diperiksa surat-suratnya dan lengkap. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Tuban AKP Argo Budi Sarwono menyampaikan, operasi Zebra Semeru 2020 ini dilaksanakan serentak mulai tanggal 26 Oktober sampai 8 November 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Merupakan kreasi Satlantas Polres Tuban, kami memberikan reward berupa paket imun booster. Mungkin wilayah-wilayah lain juga melaksanakan yang berbeda. Dan juga kami juga memberikan kupon belanja senilai 75.000 yang mana pengendara yang tertib kita berikan reward kupon. Kupon tersebut bisa ditukarkan di Primkopolmart Polres Tuban, bisa berupa paket sembako atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Ninda Alivia Persada FM menyampaikan, peserta debat publik Blitar dibatasi digelar 3 kali dengan materi berbeda. KPU Kabupaten Blitar sudah menetapkan waktu pelaksanaan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020. Ada 3 kali debat, pertama dilakukan pada 23 Oktober, yang kedua 18 November, dan yang ketiga 4 Desember. Komisioner KPU Kabupaten Blitar Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Nikmatus Solikah mengatakan, aturan debat publik tertuang dalam PKPU nomor 13 tahun 2020. Dalam PKPU itu ada aturan pembatasan peserta debat, yaitu hanya ada 5 komisioner KPU, 2 anggota Bawaslu dari pasangan calon, dan tim paslon berjumlah 4 orang. Artinya peserta benar-benar dibatasi, tidak ada penonton ataupun pendukung paslon. Hanya ada pihak terkait seperti pengamanan. Sedangkan materi atau tema juga sudah diatur oleh PKPU tersebut. Menurutnya ada beberapa tema dibagi menjadi 3 kali debat, yaitu terkait kesejahteraan masyarakat, pendidikan, serta termasuk bagaimana penanganan COVID-19. Kita kembali ke PKPU 13 tahun 2020 ya. Di situ ada aturan bahwa ada pembatasan peserta debat. Yaitu di situ hanya ada 5 komisioner KPU, 2 dari anggota Bawaslu, pasangan calon, dan tim pasangan calon. Nikmatus menambahkan untuk tema yang dibahas dalam debat sudah dilakukan rapat koordinasi dengan masing-masing tim pasangan calon. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dari Bobi Wijayanto, Suara Lumajang menyampaikan, operasi Zebra Semeru 2020 mulai dilaksanakan. Satlantas Polres Lumajang mulai melaksanakan operasi Zebra Semeru 2020 di tengah pandemi COVID-19. Operasi kali ini bertujuan untuk melakukan cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, serta melakukan sosialisasi sekaligus memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat. AKP Putu Angga Feriana, Kasat Lantas Polres Lumajang menyampaikan, jika operasi kali ini menggunakan metode stasioner atau di tempat, yakni di titik tertentu, dan hunting system atau operasi yang bersifat mobile patroli di daerah rawan laka dan wilayah black spot. Ia mengungkapkan untuk pengendara yang kedapatan tidak menggunakan helm standar, menggunakan motor yang dimodifikasi, tidak memasang safety belt, dan tidak melengkapi diri dengan surat-surat akan ditindak tegas dengan surat tilang. Kasat Lantas menerangkan bahwa operasi Zebra Semeru 2020 yang bersifat represif ini terus digelar selama 14 hari ke depan, yakni mulai tanggal 26 Oktober hingga 8 November 2020. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Informasi berikutnya ada Kirana Nisa, Mardika FM. Menjamurnya bisnis kedai kopi di Kota Blitar mendapat tanggapan positif dari pemerintah kota. Bisnis kedai kopi di Kota Blitar saat ini mulai menjamur. Hingga Oktober 2020, bisnis kedai kopi mulai bermunculan di beberapa titik kota, misalnya di Jalan Dr. Wahidin, Jalan Merdeka, Jalan Veteran, Jalan Anjas Moro, dan lain-lain. Melihat fenomena itu, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP Kota Blitar memberikan tanggapan positif.
Suaryono, Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar saat dikonfirmasi Senin 25 Oktober 2020 mengatakan, kedai kopi yang saat ini berdiri di Kota Blitar menjadi daya tarik sendiri. Bahkan pihaknya menyebut Kota Blitar sebagai kota 1000 kopi karena setiap kedai kopi menyuguhkan cita rasa yang berbeda. Selain menjadi daya tarik kunjungan warga luar kota, fenomena ini dinilai mampu menumbuhkan kehidupan ekonomi di Kota Blitar, diikuti dengan berkurangnya angka pengangguran. Pihaknya berharap warga Kota Blitar yang berusia produktif bisa memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Meski tidak bisa merinci, Suaryono memprediksi kedai kopi saat ini mencapai angka ratusan. Diakuinya dari ratusan kedai kopi itu belum semuanya memiliki izin, namun pihaknya tidak mempermasalahkan asal usaha bisa berjalan, menyerap tenaga kerja secara optimal, dan ikut mencegah klaster kafe di Kota Blitar dengan patuh menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ya tentu, jadi kalau misalkan satu kafe itu ada tenaga kerja misalkan 5 lah ya, ada di dapur yang di kasir, kan lumayan, ada 10-50 orang. Ya, syukur-syukur itu kalau orang kota ini punya kemauan untuk bekerja. Kirana Nisa, Mahardika FM. Informasi terakhir dari Mega Kristi, RG FM Tulungagung menyampaikan, beratribut santri, Bupati Tulungagung menyerahkan Raperda APBD 2021. Bupati Tulungagung menyerahkan rancangan APBD tahun 2021 kepada Ketua DPRD. Uniknya, sekarang ini masih dalam nuansa Hari Santri Nasional, acara yang dihelat di Gedung Geraha Wicaksana DPRD Tulungagung, seluruh hadirin beratribut santri. Bupati Tulungagung Marioto Birowo berharap agar rancangan APBD 2021 segera disahkan menjadi perda. Sedangkan tema pembangunan tahun 2021 yaitu mempercepat pertahanan ekonomi dan sosial. Selain itu, di dalam rancangan tersebut lebih memfokuskan pada program pemulihan ekonomi pasca COVID-19 serta peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan dasar, investasi, dan pariwisata. Dalam rancangan APBD tersebut juga terdapat program tuntas, berorientasi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, serta pelayanan publik. Marioto menambahkan tahun 2021 terdapat penurunan pendapatan yang diakibatkan karena berkurangnya dana alokasi khusus DAK dan dana alokasi umum DAU. Hal ini disebabkan akibat dampak pandemi COVID-19 sehingga menimbulkan turunnya nilai transfer dari pemerintah pusat. Meski begitu, dengan adanya dana intensif daerah atau DID, pihaknya merasa sangat terbantu. Diketahui pada tahun 2021, jumlah APBD Tulungagung sebesar 2,3 triliun lebih, sementara pada tahun 2020, APBD Kabupaten Tulungagung sebesar 2,5 triliun, sehingga terdapat penurunan dana sebesar 300 miliar rupiah. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Sahabat, demikian rangkaian informasi dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nantikan Buletin Jatim edisi selanjutnya. Saya Andriani, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.